Perkenalkan, nama saya Nadira Barbie Beruginting dengan NPM 230910050 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai KPK dan FPB serta akar pangkat 2 dan 3 yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Patri Johnson Silaban dengan mata kuliah pembelajaran Matematika SD kelas lanjut. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar tentang KPK dan FPB serta akar pangkat 2 dan 3. Nah, di sini pertama kita akan bahas tentang KPK. Nah, di sini sudah saya buat contoh soalnya. Ibu mempunyai 2 petak ladang masing-masing ditanami cabai dan kacang panjang. Cabai dipanen setiap 4 hari sekali, sedangkan kacang panjang setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 11 Maret 2012 cabai dan kacang panjang dipanen bersamaan, maka keduanya akan dipanen bersamaan lagi pada tanggal. Nah, pertama-tama kita mencari dulu faktorisasi dari 4 dan 7. Faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Nah, kenapa 2 pangkat 2? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, jadi 2 pangkat 2. Faktorisasi dari 7 yaitu adalah 7. Nah, jadi KPK dari 4 dan 7 yaitu 2 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, tadi di sini dibilang panen bersamaan pada tanggal 11 Maret 2012. Jadi 11 Maret 2012 ditambah 28 sama dengan 39. Nah, 39 dikurang bulan Maret, yaitu bulan Maret sama dengan 31 hari. Nah, 39 kurang 31 yaitu 8. Jadi siap Maret, bulan Maret yaitu bulan April. Jadi 8 April 2012. Jadi cabai dan kacang panjang dipanen bersamaan, yaitu selanjutnya pada tanggal 8 April 2012. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal FPB, di mana contoh soalnya Pak Edi mempunyai 30 buah apel, 45 buah jeruk, dan 60 salak. Buah-buahan tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong diisi buah dengan masing-masing jenis sama banyak. Berapa paling banyak kantong yang harus disediakan Pak Adi? Nah, sama juga dengan contoh yang pertama tadi dengan contoh KPK. Di sini kita pertama dulu mencari faktorisasi prima dari 30, 45, dan 60. Faktorisasi dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Karena 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, faktorisasi dari 45 yaitu 3 pangkat 2 dikali 5. Di mana 45 dibagi 3 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, faktorisasi dari 60 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, di mana 60 dibagi 2 sama dengan 30, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. FPB-nya yaitu FPB dari 30, 45, dan 60 yaitu FPB memilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Yang sama di antara bilangan ketiga yaitu angka 3. Yang paling kita ambil pangkat yang paling kecil yaitu 3. Dan bilang angka yang 5 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, inilah hasil dari FPB 30, 45, 60, dan 60. Jadi kantong yang harus disediakan Pak Edi yaitu 15 kantong. Oke, baiklah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ada 2 cara, yaitu contohnya seperti akar pangkat 2 dari 144. Nah, cara pertama kita faktorisasikan dari 144. Faktorisasi prima dari 144 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, di mana karena ini akar pangkat 2, berarti pangkat dari faktorisasi prima 144 kita bagikan jadi 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita masuk ke cara kedua, yaitu
Di sini pertama kita pisahkan dulu dia karena dua angka di belakangnya, karena di sini akar pangkat 2. Nah, pertama kita sesuaikan angka 1 ini yang mendekati di pangkat 2 ini, yaitu 1. Nah, kita tulis sini 1, hasilnya juga 1. Lalu kita kurangkan. Nah, di sini 1 kurang 1 0, jadi nggak usah kita tulis lagi, kita turunkan 44-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil satu angka di belakangnya yang mendekati yang sama di sini. Yang paling kecil dia yaitu adalah 4. Di sini ada 4 dan 64 angka di belakangnya. Yang mendekati yang paling kecil yaitu 4. Berarti 4 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Berarti kita tulis sini 2. Nah, di selanjutnya ada contoh akar pangkat 2 yang ribuan, yaitu 1764. Dimana pertama juga sama seperti cara yang tadi, 1764 sama dengan faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Di sini kita bagi pangkatnya dibagi 2 agar habis. Hasilnya sama dengan 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 42. Nah, masuk kita cara yang kedua, di mana 17 ini kita sesuaikan dengan 17 yang mendekati di pangkat 2 tadi, yang mendekati di pangkat 2 yaitu 16. Nah, 16 itu hasil dari, kita tulis 16 dikurang 16. Nah, di mana 16 itu hasil dari 4 pangkat 2. Nah, kita tulis ini 4. Kita tulis ini 4. Dan kita ambil angka terakhirnya yaitu 4. 4 dimana kita ambil angka 4 yang ada di yang pangkat 2 ini yang paling kecil. 4 sama 4, jadi kita ambil angka 4, dimana hasil dari 4 yaitu dari 2 pangkat 2. Jadi kita sini kita turunkan dulu 64 17 kurang 16 sama dengan 1 sama dengan 0. Dimana tadi 4 itu akar dari 2, jadi hasilnya adalah 42. Nah, selanjutnya kita masuk ke akar pangkat 3. Akar pangkat 3 juga punya 2 cara, sama seperti akar pangkat 2 tadi. Nah, contohnya ada akar pangkat 3 dari 512. Di sini kita cari faktorisasi dari 512 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, karena dimana sini akar pangkat 3, jadi pangkatnya kita bagi 3 sama dengan hasilnya 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, cara kedua, karena di sini cuma 3 angka 512, jadi tidak perlu kita pisahkan karena memang ini akar pangkat 3. Jadi di sini kita ambil yang angka terakhirnya. Kita sesuaikan dengan angka patokan, dimana 2 sama dengan 8. Jadi akar dari 500, akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Nah, di sini ini ada contoh dari ribuan akar pangkat 3. Contohnya akar pangkat 3 dari 9261. Pertama kita cari dulu faktorisasi primanya dari 9261 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Pangkatnya kita bagikan 3 agar hasilnya habis, dimana sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, cara keduanya yaitu kita sesuaikan 9 yang dari pangkat 3 yang mendekati 9 yaitu 8. Hasil dari 8 itu 2 pangkat 3, jadi kita di sini 2. Nah, sekarang kita ambil satu angka di belakangnya dan kita sesuaikan dengan angka patokan, itu 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan adalah 21. Jadi akar pangkat 3 dari 9261 di sini adalah 21. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua.
Di sini teman-teman bisa memilih cara atau metode yang mudah bagi teman-teman. Sekian dari video saya, sampai jumpa lagi.